Mari kita membuka Alkitab kita sesuai dengan bahan yang disediakan oleh Sinode Gereja Kristen Pasundan. Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat 1 sampai dengan ayat 11. Kita mohon pertolongan dari Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Sewaktu kami mengingat kenaikan-Mu ke sorga, biarlah kami juga mengingat bahwa ada tugas dan tanggung jawab kami sebagai orang-orang percaya untuk kami lakukan di dalam keseharian kami, ya Tuhan. Oleh karena itu, di hari ini, biarlah kami bersama-sama boleh menemukan apa yang menjadi kehendak-Mu untuk kami lakukan di sepanjang kami hidup di dunia ini, agar seluruh kehidupan kami betul-betul menjadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu, dan bukan hanya menjadi berkat bagi kehidupan kami dan keluarga kami, tetapi juga kehidupan kami ini dan keluarga kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Ini kami Tuhan, pimpin kami supaya apa yang kami renungkan pada saat ini tidak pernah berlalu sia-sia. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus, sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu menjadi saksi-saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah Ia mengatakan demikian, terangkatlah Ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu Ia naik, tiba-tiba berdirilah 2 orang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke sorga. Sampai sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita hari ini. Yang berbahagia adalah kita sekalian yang mendengar firman Tuhan, memeliharanya dan melakukannya di dalam keseharian kehidupan kita. Haleluya.
Shalom Bapak Ibu semuanya. Sebelum kita merenungkan tentang kenaikan Kristus, tepat di hari ini juga kita mengetahui bahwa saudara-saudara kita yang beragama Islam merayakan Hari Raya Idul Fitri. Jadi sebelumnya atas nama jemaat, kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri kepada semua saudara-saudara kita yang merayakannya. Sampaikan juga salam kepada sanak keluarga kita, sewaktu nanti mungkin pulang gereja kita akan berlebaran gitu ya, ketemu dengan keluarga kita yang beragama Islam yang merayakan Hari Raya Idul Fitri. Ini peristiwa langka ya, bertepatan gitu. Hari kenaikan Kristus bertepatan dengan Idul Fitri. Jarang-jarang kan Tuhan Yesus naik ke sorga di hari lebaran. Jarang. Dulu pernah Hari Raya Gerejawi berdekatan juga dengan Hari Raya saudara kita yang beragama Islam. Kalau nggak salah 2 tahun yang lalu apa 3 tahun yang lalu ya. Sewaktu kita Natalan, tepat sehari setelah Natalan ada Idul Fitri atau Idul Adha ya, saya lupa ya. 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu. Itu 25-nya Natalan, 26-nya Hari Raya bagi saudara-saudara kita yang beragama Islam. Dan hari ini, tepat hari ini, kita hari rayanya bersamaan. Makanya kalau misalnya kita ngelihat gambar-gambar tuh, saya kemarin posting gambar tuh ada yang di sini ada ibu yang berjilbab, di sini ada yang ibu biarawati yang ya sama pakai kerudung juga, sama-sama mengucapkan 2 hari raya besar bagi 2 umat beragama ini. Oke. Saya mau mengajak kita untuk melihat kembali ayat 10 dalam pembacaan Alkitab kita hari ini Bapak dan Ibu sekalian. Sewaktu mereka menyaksikan Kristus naik ke sorga. Saya jadi bertanya-tanya, sewaktu para murid dan ada orang yang lain melihat Yesus naik ke sorga, apa yang menjadi perasaan mereka dan apa yang ada di dalam pikiran mereka sewaktu mereka melihat peristiwa itu? Mungkin bagi kita mengira bahwa mereka takjub akan mudah. Iyalah, siapa yang nggak akan takjub melihat ada orang lalu kemudian naik ke sorga gitu ya. Luar biasa, takjub. Tapi kalau misalnya ditanya kepada kita, apakah para murid juga merasakan sukacita sewaktu mereka melihat Kristus naik? Saya kok malah merasakan justru belum tentu para murid pada waktu itu merasakan sukacita yang besar. Kenapa? Karena peristiwa kenaikan Kristus yang mereka lihat pada waktu itu, bukankah itu menjadi peristiwa kehilangan yang kedua? Sewaktu Kristus wafat, mereka kehilangan, dan kemudian mereka bersuka cita sewaktu tahu bahwa Kristus bangkit, dan kemudian mereka bersama-sama dengan Kristus. Kalau di perikop kita kan dikatakan 40 hari, lalu kemudian Kristus naik, dan ketika Kristus naik ke sorga, maka mereka mengalami perasaan yang sama ketika mereka kehilangan Kristus. Jadi, sewaktu memikirkan tentang perasaan para murid saat mereka melihat Kristus naik ke sorga dan mereka langsung bersuka cita, bagi saya pasti butuh proses untuk menemukan kebahagiaan itu. Karena pengenangan akan kehilangan Kristus sewaktu Kristus wafat, hari ini, di perikop kita hari ini, bisa jadi itu terulang kembali. Ya betul, memang seperti yang tadi saya sudah bilang bahwa ada masa 40 hari lamanya setelah Yesus bangkit hingga Yesus naik di perikop kita ini. Di ayat 2, di ayat 3, di situ Kristus menjelaskan segala sesuatunya lagi, mengingatkan mereka lagi tentang segala sesuatu yang telah terjadi, segala sesuatu pengajaran Kristus, di mana mereka para murid di masa Injil-Injil, ini kan kisah para rasul ya,
Di masa Injil-Injil, penceritaan di Injil-Injil, para murid kan seringkali tidak mengerti tentang pengajaran Kristus, tidak ngeh terhadap segala sesuatu yang Kristus ucapkan. Dan sewaktu Kristus bangkit, menerangkan sepanjang 40 hari kepada mereka, bisa jadi justru di saat itulah mereka mulai bisa menemukan maksud Tuhan di balik semua yang mereka alami. Tapi ada satu hal yang menjadi menarik, karena di ayat 6 mereka masih menanyakan tentang pemulihan bagi kerajaan Israel. Betul ya? Di ayat 6 kan ditanya begitu. Tuhan, kapan waktunya? Dan menjadi lebih menarik lagi karena Kristus menjawab justru dengan pengutusan. Jadilah saksi-saksi bagiku mulai dari Yerusalem, Yudea, Galilea sampai ke ujung dunia. Dan melihat apa yang tadi kita lihat alurnya gitu ya. Ayat 11 menjadi sangat penting karena di situ mereka disadarkan. Ayat 11 kan ketika Yesus naik, lalu mereka menatap ke langit. Kalau istilahnya orang sekarang teh apa ya? Boleh gak sih dibilang mereka melongo gitu? Melongo. Bisa jadi melongo karena bukan hanya sekedar ketakjuban, tapi juga perasaan kehilangan pasti ada. Jadi bukan hanya sekedar sukacita karena tahu Yesus bangkit, tapi juga pasti ada perasaan sedih karena merasa bahwa berpisah dengan Kristus. Dan di situ ayat 11 menjadi penting. Kenapa? Karena mereka menjadi disadarkan oleh kehadiran dua malaikat ya. Dua malaikat, dan dari situ mereka tahu bahwa ada sesuatu yang harus mereka lakukan ketika mereka telah menyadari segala sesuatu yang telah terjadi dalam kehidupan Kristus, pengajaran Kristus, dan saat ini Kristus naik ke sorga. Dan sekarang mereka disadarkan bahwa mereka bukan hanya harus melihat ke atas, tetapi juga harus menatap ke depan. Makanya ayat 11 itu menjadi penting karena malaikat menyadarkan bahwa ada yang harus terus dilanjutkan oleh para murid, dan itu menjadi tugas pengutusan Kristus bagi mereka. Hari ini saya mau mengajak kita untuk merenungkan tentang bagaimana perjalanan Kristus, perjalanan para murid terutama, dari mulai awal sampai pada akhirnya Kristus naik. Justru dari sana kita juga bisa menemukan gambaran tentang bagaimana Tuhan memulihkan kehidupan kita. Bagaimana cara Tuhan memulihkan kehidupan kita? Saya mau mengajak kita untuk merenungkan hal itu pada saat ini. Bagaimana cara Tuhan memulihkan kehidupan kita? Yang paling pertama adalah seperti yang Kristus lakukan. Ada masa 40 hari, maka yang Kristus lakukan, Kristus mengajak para murid untuk melihat apa? Untuk melihat ke belakang. Betul ya? Ketika Kristus mengajarkan kembali tentang kerajaan Allah di ayat yang ketiga, yang Kristus lakukan adalah mengajak para murid untuk melihat ke belakang. Tentang sejarah perjalanan kehidupan Kristus bersama-sama dengan para murid yang dulu mereka nggak ngerti, tapi sekarang setelah tahu Kristus bangkit, pengertian mereka pasti akan jauh lebih mendalam. Pengingatan. Sewaktu kita memandang ke belakang, kita akan mengingat tentang segala sesuatunya. Dan semoga sewaktu kita memandang ke belakang, maka di situ kita bisa menemukan kedamaian karena Kristus menjelaskan segala sesuatunya. Ini ambil contoh yang paling ekstrim aja lah. Lihatlah siapa murid Kristus yang benar-benar di penceritaan kitab Injil-Injil itu benar-benar kayaknya dia merasa paling tahu, tapi ternyata nggak tahu apa-apa.
ambil contohlah Petrus. Petrus itu kan digambarkan kan, diceritakan bahwa Petrus itu seakan-akan paling tahu segalanya tentang Kristus di kitab Injil-Injil, tapi dia juga yang tenggelam di air, dia juga yang menyangkal Kristus, dan banyak hal kita temukan di dalam Injil-Injil para murid itu ya seperti Petrus. Tapi ketika Kristus menerangkan kembali di ayat 3, maka ada perubahan besar. Bagaimana cara Tuhan memulihkan kehidupan kita? Tuhan seringkali juga mengajak kita untuk memandang ke belakang, melihat apa yang dahulu kita nggak ngerti, tapi kemudian Tuhan menjelaskan dan kita mengerti. Dan selanjutnya adalah persis seperti yang dilakukan oleh para murid ketika mereka melihat Kristus naik. Bukankah kita datang ke kebaktian-kebaktian, ke gereja, ke dalam kehidupan orang percaya, lalu kemudian kita ada dalam pelayanan, peribadahan. Bukankah di saat itu kita sebenarnya sedang melakukan hal yang sama? Maksudnya sedang mengarahkan hati dan pikiran kita untuk kemana? Ke atas, gitu kan ya? Mengarahkan hati dan pikiran kita ke atas. Dan bersyukurlah kalau misalnya kita betul-betul menemukan kedamaian sewaktu kita ada dalam kehidupan persekutuan sebagai orang-orang percaya. Sewaktu kita beribadah, dan kita menemukan kedamaian ketika kita mengarahkan hati kita ke atas gitu. Dan bersyukurlah karena itu, tapi mohon jangan dilupakan apa? Jangan dilupakan karena bukan hanya sekedar sewaktu kita ada di dalam persekutuan orang percaya, di dalam gereja, kita bisa menemukan kedamaian itu, sukacita itu, bukan hanya sekedar sewaktu kita mengarahkan hati dan pikiran kita ke atas gitu ya. Memandang damai sejahtera surgawi itu, tapi bukankah sewaktu kita kembali ke dalam kehidupan keseharian kita, yang kita lihat juga adalah pandangan ke depan. Dan di situ Kristus mengutus kita. Bukan hanya sekedar memulihkan dari penglihatan kita terhadap masa lalu kita, bukan hanya sekedar dikuatkan ketika kita memandang ke atas, tapi juga bagaimana kita memandang ke depan dan kita menjadi kuat, tangguh, menjadi saksi-saksi bagi Kristus, dan kehidupan kita menjadi berkat. Jangan sampai, saya nggak kebayang kalau misalnya orang sewaktu dia ngelihat ke belakang dia nggak ketemu kedamaian, lalu kemudian dia ada di dalam persekutuan orang percaya, dia juga nggak ketemu dengan kedamaian. Bagaimana dia memandang ke depan kehidupannya bersama-sama dengan keluarganya, dan dia bisa menjalaninya dengan damai. Maka temukanlah kuasa keselamatan Kristus di sepanjang perjalanan kehidupan kita. Bukan hanya saat kita melihat ke belakang, ke atas, atau bahkan ke depan. Temukanlah semuanya itu. Atau bahkan sewaktu nanti kita melihat ke bawah. Melihat ke bawah. Karena nanti kan kita akan ke bawah ya. Maksudnya sewaktu kita meninggalkan, kita akan dikubur. Mengingat itu semua, dan mari kita memperjuangkan supaya apa yang menjadi tugas pengutusan Kristus, kamu menjadi saksi-saksi bagiku, itu betul-betul kita lakukan, dan kita menemukan kedamaian yang sejati. Bukan hanya untuk hati dan pikiran kita, bukan hanya untuk keluarga kita, tapi juga kita bisa menjadi berkat bagi kehidupan orang-orang yang ada bersama-sama dengan kita. Jadi selamat memperjuangkan kehidupan kita, selamat menjadi saksi-saksi bagi Kristus, selamat menemukan segala sesuatunya. Bukan hanya saat kita memandang di masa yang kemarin, dan kita nggak cuma ketemu dengan hal-hal yang membuat kita pahit gitu ya, tapi menemukan juga bagaimana kuasa keselamatan, kuasa pemulihan Kristus
Dan sewaktu kita memandang ke atas, kita juga tahu bahwa ada sukacita yang besar. Dan sewaktu kita memandang masa depan, kita tahu Kristus ada di sana juga, yang menyertai kehidupan kita sampai sepanjang zaman. Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Amin.